Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama Mr. Davidson. Setelah sekian lama kita di karantina, akhirnya kita bisa kembali bertemu. Dan hari ini kelas gereja anak, Mr. akan membawakan pengumuman yang akan berulang tahun minggu ini. Saudari-saudari kita adalah sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang. Jangan lupa diucapkan ya. Ada juga nih om tante kita yang melangsungkan ulang tahun pernikahan atau anniversary. Ada 2, jangan lupa diucapkan juga ya. Selanjutnya, Mr. akan mengumumkan kelas-kelas kita minggu ini. Yang pertama, di hari Senin tanggal 29 Juni kita akan ada kelas keluarga lanjutan dan akan dibawakan oleh Pastor Salim dan Ibu Shirley. Nah, kalau kalian belum menonton bagian pertama, bisa ditonton melalui YouTube kita, New Life Anugerah Kebenaran. Dan untuk live ini kita bisa saksikan di YouTube kita juga di New Life Anugerah Kebenaran jam 7:30 malam. Jangan sampai ketinggalan ya. Yang kedua, kita akan ada doa revival. Nah, di doa ini kita akan belajar untuk memperkatakan dan menggunakan kuasa yang Tuhan kita kasih. Nah, jangan sampai kita lupa berdoa ya di jam 7:30 malam. Nah, hari Kamis ini kakak-kakak kita akan live di YouTube New Life Anugerah Kebenaran dalam acara Point of View. Nah, di acara ini kita akan diperlengkapi sebagai leader. Nah, kita juga punya bintang tamu nih, yaitu Pastor Michael David Jeremiah. Jangan lupa saksikan ya di YouTube New Life Anugerah Kebenaran jam 8 malam. Sampai jumpa di sana. Good question. Nah, jam 5 sore hari Minggu ini kita akan ada kebaktian online Little Disciples. Yeay, jangan lupa ajak orang tua kalian juga ya, karena ini akan menjadi kebaktian yang seru loh. Mister, terus kalau dulu kan kita ada persembahan, kalau sekarang kita mau kasih persembahan gimana dong? Nah, untuk persembahan dan perpuluhan bisa dititipkan ke orang tua kalian, ke papi atau mami kalian, dan dikirimkan melalui rekening sebagai berikut. Nah, itu pengumuman yang bisa Mister sampaikan. Yuk kita mulai kebaktian kita. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama Mr. Davidson. Setelah sekian lama kita di karantina, akhirnya kita bisa kembali bertemu. Dan hari ini kelas gereja anak, Mr. akan membawakan pengumuman yang akan berulang tahun minggu ini. Saudari-saudari kita adalah sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang. Jangan lupa diucapkan ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami bisa berkumpul sama-sama di tempat ini untuk kebaktian Bapak, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk mendengarkan firman Engkau Bapak hari ini. Bapak, kami berdoa Tuhan, sewaktu kami menyembah Engkau Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dari kedalaman hati kami Bapak. Dan Bapak, kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan menjamah Bapak setiap hati Bapak di tempat ini Tuhan. Biar ada pemulihan Tuhan yang terjadi Tuhan dalam setiap hati Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus.
silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Selamat pagi saudara-saudara, shalom ya, kita berjumpa lagi. Saya percaya sudah diberkati minggu ini luar biasa saudara ya. Saya percaya semua saudara-saudaraku sehat-sehat saja, roh, jiwa, dan tubuh saudara. Oke, pagi hari ini saudara saya akan share sesuatu tentang iman yang sejati. Sebagaimana sudah judul di atas ya, di atas itu ya, ada perkataan iman sejati saudara ya. Saya udah kayak anak youth aja nunjuk-nunjuk di atas saudara. Wah ini harus tepat sekali. Nah di situ ya judulnya. Oke saudara, sebagaimana sudah tahu minggu ini kita ada pengumuman saudara ya tentang new normal yang kita lakukan, di mana aturannya dibikin supaya saudara-saudara semua merasa nyaman, tidak ada perpecahan, tidak ada saling menuduh saudara. Saudara tahu semua dalam aturan baru ini saudara, kalau saudara mau bertemu, kami menyarankan saudara ya untuk selalu pakai masker, menjaga jarak, dan tentunya juga menjaga jumlah orang yang terlalu banyak saudara ya. Dan kemudian juga saudara-saudara cuci tangan saudara ya. Kami berusaha memberikan terbaik karena sudah tahu ya, setiap orang punya pikiran yang berbeda-beda sekali. Bahkan para gembala, para pendeta pun pecah mengenai masalah ini saudara ya. Dan ini hanya sebuah keadaan yang membuktikan betapa tidak terdidiknya cara berpikir kita dan banyak pengertian kita yang salah, saudara. Bagaimana membenarkan atau kita bisa punya pengertian yang benar sampai Allah membangkitkan ada orang-orang atau hamba Tuhan yang setia, yang baik itu pengajar, baik itu rasul maupun nabi, maupun gembala, maupun penginjil. Orang-orang akan bangkit di bidangnya yang setia melakukan firman Tuhan, yang setia benar-benar mengerti apa yang dia lakukan. Dan orang-orang yang akan bangkit dan akan mendewasakan gereja-gereja di masa ini dan masa akan datang, sehingga sungguh-sungguh bertumbuh dan mengenal Yesus Kristus dengan benar dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah saudara,
Jadi saudara, dalam new normal ini saudara ya, banyak sekali pendapat masing-masing. Ya, saya tahu saudara ya, ada dua kubu yang sangat ekstrim. Ketika ini terjadi saudara, saya ingat pertama kali kita adakan gereja-gereja tidak bisa meeting. Beberapa gereja ya, beberapa hamba Tuhan yang terkenal ya, itu bahkan bilang ini domba saya, ini saya gembala, saya mau meluk gitu. Tentu ada ayat firman Tuhan tentang hal itu ya. Tentu semua hamba Tuhan ngomong itu ada dasarnya saudara ya. Dia tentu ada ayat, saya tahu bahwa wanita pendarahan itu ketika menjamah jubah Yesus, wanita itu menjadi sembuh, bukan Yesus yang atau orang sakit kusta ketika mereka dijamah oleh Yesus, mereka jadi sembuh, bukan mereka ketularan sakit kustanya. Saya mengerti prinsip ini. Tapi juga ada hamba Tuhan yang nggak lama kemudian ada video saudara ya, yang marah-marah pada pendeta, pada gembala yang percaya untuk kesembuhan, dan dia bilang, kamu tuh melawan perintah Tuhan, ini dari Tuhan. Tuhan sedang menghukum dunia, Tuhan sedang menegur dunia ya, dan sebagainya. Dan akhirnya saudara, kedua video ini beredar ya di media sosial, dan people are going confused, orang bingung saudara. Ya, which one is right? Saya mau kasih tahu saudara, yang benar itu pertama adalah Alkitab. Amin saudara. Kita semua setuju Alkitab itu adalah benar. Nah, kedua saudara, kemudian kita butuh Roh Kudus untuk menerangi kita tentang firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu ketika dia ditulis saudara, ya, Alkitab mengatakan bahwa itu misteri buat orang-orang percaya, buat saudara dan saya. Nah, Yesus bilang sama muridnya, berbahagia kamu melihat dan mendengar. Banyak orang ingin mendengar dan mereka mau melihat dan mereka nggak mengerti. Firman Tuhan itu sekalipun saudara baca, tapi kalau kita tidak punya hati yang haus dan lapar, dan kita nggak mau mengejar dia, maka firman Tuhan itu seperti buku yang tertutup. Saudara boleh baca, saudara tidak akan ngerti. Saya boleh baca, saya tidak akan ngerti apa yang saya baca. Sampai, seperti saya baca saudara ya, minggu lalu di Korintus dikatakan, sampai seseorang berbalik kepada Tuhan, dan kita tahu Tuhan adalah roh. Dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika orang berbalik dari berusaha membuat dengan kekuatannya sendiri, dan berbalik kepada kekuatan Allah, maka firman itu disingkapkan. Amin. Nah, bagaimana kita tahu hati kita sudah berbalik atau belum pada kekuatan Allah? Saya tahu, saya percaya saudara, Yesus mengatakan di Yohanes 15, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kaulah carang-carangnya. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia menjadi kering. Ya, saudara, ayat ini bicara banyak sekali saudara dalam hidup saya. Tuhan kasih saya kesempatan saudara untuk melayani di area rohani saudara, di gunung rohani saudara, di gunung roh yang rohani. Area pertama yang harus kita rebut saudara dalam peperangan rohani adalah area rohani, area gereja Tuhan saudara. Yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah pendidikan. Nah saudara, saya ngomong gini saudara ya, bahwa kalau seseorang berbalik sama Tuhan, maka hatinya dibuka sama Tuhan. Kalau nggak kita baca Alkitab pun kita nggak ngerti saudara ya. Bagaimana kita tahu hati kita sudah berbalik sama Tuhan? Ya, dan nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan ajarkan tentang bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Belajar saudara, hati itu bisa dilatih saudara ya. Bisa dilatih saudara, amin. Dan kita akan melatih bagaimana kita bisa punya hati yang lembut dan taat sama Tuhan. Nah tapi sebelumnya saudara, saya gitu saudara, ketika hati orang tidak berbalik sama Tuhan, maka dia bisa baca Alkitab tapi dia tidak bisa mengerti. Bagaimana kita tahu hati kita berbalik sama Tuhan? Saya mau kasih tahu saudara, ini saudara, kalau setiap hari kita melatih hati kita berbalik sama Tuhan, ketika kita bisa berdoa dan waktu masuk dalam hadirat Tuhan dan tanpa khawatir, dan kemudian saudara, hati kita waktu di dalam hadirat Tuhan, waktu berdoa itu saudara, kita bisa menanggalkan semua beban kita,
beban rohani kita, beban emosi kita. And we just enjoy the presence of God. Kita nikmati hadirat Tuhan. Dan waktu-waktu itulah saudara, perlahan-lahan barang Allah adalah roh, dan barang siapa berbaik kepada Allah, maka sudah matanya disingkapkan, saudara, ya, dibukakan. Tapi saudara, ketika Allah membukakan mata rohani kita itu tidak langsung, saudara, tapi progresif, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau langsung terlalu terang, saudara, ya sudah nggak bisa lihat dan sudah bisa buta. Sudah ingat waktu Paulus pertama kali ketemu Tuhan, waktu itu namanya Saulus. Ketika cahaya itu bersinar pada waktu Tuhan kasih dia sinar begitu terang, dia menjadi buta beberapa hari lamanya, saudara. Ya, itu sebagai gambaran, saudara, bagaimana pikiran kita, mata rohani di pikiran kita, itu akan dibuka perlahan-lahan. Kalau langsung lihat kita nggak kuat, saudara. Ya, dan saya tidak tahu mengapa Allah memilih berapa orang itu sangat langsung dan berapa orang itu progresif, saudara. Tapi saudara tahu kalau orang di dalam goa yang gelap, dia nggak boleh langsung keluar, saudara, lihat matahari. Kalau dia sudah lama sekali di sana, sudah dia langsung lihat matahari, sudah dia bisa buta matanya. Kenapa? Sudah kan dia sudah terlalu lama dalam gelap, dan matanya itu menyesuaikan diri dengan kegelapan. Begitu juga kita manusia, saudara. Kalau kita tinggal di lingkungan yang gelap, kita dibesarkan dalam lingkungan yang gelap, sadar ya sadar, mata rohani kita dan pikiran kita itu sudah disatukan, saudara, ya, sudah berpikir seperti orang dunia berpikir. Nah, ketika kita lahir baru, saudara, ya, ketika kita mengenal Yesus, ya, semuanya itu, saudara, masih gelap, saudara, ya. Saya kasih lihat ini, saudara, ya, yang minggu lalu. Ya, sudah lihat, saudara, di situ. Ya. Ketika kita kenal Yesus, roh kita menjadi terang, tapi jiwa kita gelap. Perbuatan kita masih gelap, saudara. Ya, memang, saudara, Alkitab mengatakan bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah tiba. Nah, saudara, di bagian mana yang baru, saudara? Tentu, saudara, yang Alkitab maksudkan adalah di bagian roh kita, saudara. Ya, dari roh kita lah Roh Kudus akan mulai bekerja. Tapi saudara harus tahu, jiwa kita itu banyak terikat. Dan tubuh kita juga banyak sekali masih nggak bisa berbuat yang benar, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, ketika orang pertama kali bertobat atau orang yang sudah kenal Tuhan, saudara, jangankan orang lain lah, saudara, kita lah, saudara. Saya terus terang, saudara, saya lah, ya, supaya jangan menghakimin, ya, orang lain, saudara, saya, saudara. Terkadang punya pikiran yang tidak benar, ya, cara berpikir tidak benar. Dari mana kita tahu nggak benar? Buahnya, saudara. Yesus bilang dari buah kamu tahu pohonnya. Marah, kecewa, takut, stres, itu semua adalah akibat dari cara berpikir yang tidak mengikuti pikiran atau tuntunan Roh Kudus, saudara. Jadi, saudara, kita perlu mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ada amin, saudara. So, hari ini, saudara, saya mau share sama saudara tentang iman dan beberapa perkara yang sudah bertanya. Saya mau jawab dan kita santai aja, saudara, ya. Kelebihannya saya share di multimedia ini, saudara bisa melihat dengan jelas, ya, karena pakai gambar. Dan beberapa orang bilang ini sangat menolong buat mereka. Puji Tuhan, ya. Saya harus siapin multimedianya. Tapi kalau puji Tuhan, kalau orang sudah dibantu, saudara. Nah, saudara tahu bahwa ketika kita kenal Tuhan, roh kita sudah lahir baru, jiwa kita sedang diperbaharui, tubuh kita tidak, saudara. Ya, tubuh kita tidak, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita masih harus mati. Itu sebabnya tubuh kita masih menua. Kenapa, saudara? Karena tubuh kita belum diperbaharui. Jiwa kita sedang diperbaharui. Nah, saudara, inilah poinnya, saudara, saya mau ngomong. Orang bisa bertobat, orang bisa lahir baru, tetapi pikirannya masih salah, perbuatannya masih salah. Bisa nggak? Sangat bisa, saudara. Sangat bisa. Saudara dan saya pun bisa berbuat salah, saudara. Ya,
let's say kita marah, yang udah menikah, saudara marah sama istri saudara, ya. Saya tentu juga sebagai orang, saudara ya, ada pergumulan, saudara ya. Nggak lama ini, saudara, saya ngomong mungkin agak kasar sama istri saya. It just come out like that, keluar seperti itu aja, saudara, tanpa kita sadari. Nah, saudara, kalau di bawah hukum Taurat, itu hukumnya mati semua, saudara. Kalau kau marah sama saudaramu, kamu sudah berbuat dosa. Istri kan termasuk saudara seiman, betul nggak? Jadi, saudara, kalau saya marah sama istri, ya menurut hukum Taurat, saya udah bersalah, saudara. Ya, bagaimana, saudara? Puji Tuhan, saudara, karena darah Yesus sudah membersihkan kita semua. Sekarang pertanyaan bagaimana, saudara, kita akan membenarkan pikiran kita supaya buah kita itu buah-buahnya orang Kristen. Nah, tapi sebelum saya ngomong seperti itu, let me say this ya, saya ngomong ini dulu, saudara. Jadi bisa orang Kristen itu sudah percaya sama Tuhan, sudah lahir baru, tapi cara berpikirnya masih salah, perbuatannya masih salah. Nah, orang-orang selalu nanya, kemudian dia masuk surga tidak? Kita sudah jawab minggu lalu, bahwa menjadi masalah dari dosa bukanlah perbuatan dosa, tetapi identitas itu sendiri. Kalau berdasarkan perbuatan, saya mau kasih tahu saudara, tidak satu pun dari kita. Karena saudara, upah dosa adalah maut. Ya. Tapi orang tuh mendefinisikan dia lebih berdosa, saya kurang berdosa. Right? Seperti itu. Saya ke gereja, saya berkhotbah. Saya lebih baik dari saudara-saudara. Saya udah berkhotbah 20 tahun. Saya berbuat lebih baik. Saya kasih persembahan 20 tahun lebih banyak daripada kasih persembahan baru 1 tahun atau 2 tahun bertobat. Ya. Tapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dosa itu apa, saudara? Melanggar kehendak 10 perintah Allah. Sesimpel itu aja. So, saudara, kemudian saudara, orang yang sudah bertobat jadi bingung. Kalau begitu saya binasa dong, saya upah dosa adalah maut. Yes, upah dosa adalah maut. Ketika orang berbuat dosa itu yang dirubah bukan hanya dosa itu kita udah bicara. Kemudian dosa itu merubah identitas kita, merubah hati kita, saudara, ya, sehingga manusia roh kita menjadi gelap. Sampai akhirnya, saudara, kegelapan itu mempengaruhi pikiran kita dan perbuatan kita. Jadi, saudara, waktu saudara lihat di situ ya, paling gelap itu adalah bagian dalam. Jadi, ketika saudara, ya, manusia berdosa, roh manusia sudah mati, jiwa sedang mati dan tubuh akan mengalami kematian, saudara, ya. Dan semuanya mati akan kekal, saudara, ya. Jadi di neraka itu orang masih punya tubuh, saudara. Cuma saya nggak tahu tubuh apa. Saudara, dia masih tahu itu laki atau perempuan, kalau sudah dari kesaksian Philip Mantova. Masih tahu dia dari ras apa, saudara, ya. Jadi saudara, ketika orang berbuat dosa, rohnya hitam, sudah lihat, tapi jiwanya abu-abu, ya, dan tubuhnya itu lebih terang, saudara, ya, itu dari dalam keluar, saudara, lihat di situ, ya. Dan saudara bisa lihat, saudara lihat di situ, dari dalam keluar, saudara, ya. Jadi saudara, bisa nggak orang pendosa berbuat baik? Sangat banyak, contohnya sangat banyak yayasan di dalam kondisi seperti ini, saudara, ya. Mereka berbuat baik, saudara, ya, bahkan lebih baik daripada kita, saudara, ya. Dalam kondisi COVID ini banyak yang kasih persembahan, baik membantu orang lain, berbuat derma, bukan cuma orang Kristen. Pertanyaan kita sebagai anak Tuhan, apakah mereka diselamatkan atau tidak? Tidak, saudara. Kenapa, saudara? Karena rohnya tetap aja gelap, identitasnya tetap aja gelap, saudara, ya. Seperti itu. Amin, saudara, ya. Jadi saudara, tetap gelap. Kondisinya tetap gelap, saudara, ya. Rohnya tetap gelap, tapi perbuatan baiknya masih ada. Saudara, jangan ini loh, saudara. Saya kasih contoh, saudara, yang paling real aja dalam hidup kita, ya, saudara, ya. Penjahat, saudara, ya, perampok, pembunuh, ya. Mereka berbuat jahat sama orang lain, tetapi anak-anaknya sendiri dipelihara, disayang, saudara, ya. Terus apakah dia masuk surga? Enggak. Tapi dia baik nggak? Ada baiknya nggak? Ada. Bisa nggak perampok, pembunuh jadi papa yang baik? Ada loh, saudara, ada.
dia memelihara anaknya, dia merampok buat anaknya, dia mencuri buat anaknya, dia bunuh buat anaknya, ya. Tapi semua itu saudara di hadapan Allah adalah dosa. Dosa yang sekecil pun apapun adalah dosa. Amin. Dan ketika orang berbuat dosa, saudara, ya, manusia rohnya mati, jiwanya mati, kemudian perbuatannya binasa, saudara. Jelas, saudara. Ya, ketika kita ketemu Yesus minggu lalu saya udah bagikan, ya, ketika kita datang kepada Yesus, semuanya berubah menjadi terbalik, saudara. Ya, sama seperti dulu Adam pertama. Adam kedua, kehidupan kekal itu harus dimulai dari roh kita. Amin, saudara. Ya, dari dalam. Roh kita berubah. Pikiran kita sedang dirubah. Tubuh kita sedang dirubah. Disinilah, saudara, anak-anak Tuhan menjadi bingung, saudara. Ya, kenapa mereka menjadi bingung? Karena kemudian mereka bertanya, saudara. Ya, bagaimana dengan orang Kristen yang masih bisa bikin dosa, saudara. Orang Kristen bikin salah. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara, ketika orang sudah kenal Tuhan, rohnya diselamatkan, jiwanya masih bisa salah, ya, perbuatannya masih bisa salah, saudara. Amin. Kemudian orang bertanya begini, saudara, pertanyaannya adalah, loh, dia masuk kemana? Kan upah dosa adalah maut. Yes, upah dosa adalah maut. Tapi ayat itu, saudara, ditulis untuk orang yang belum kenal Tuhan. Karena kemudian bunyinya, tetapi kasih karunia Allah berlawanan, dilawan, saudara. Artinya gini, sekalipun upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Amin. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal oleh Yesus Kristus. Jadi, saudara, kalau sudah bilang upah dosa adalah maut, para ahli Farisi datang pada Yesus. Mereka tanya pada Yesus, orang boleh bercerai nggak? Ya. Ahli Farisi itu selalu menunjukkan bahwa perbuatan mereka lebih baik. So, jadi, saudara, waktu Yesus khotbah di atas gunung, dia bilang, kalau matamu berbuat dosa, congkel. Kalau tanganmu bikin dosa, putusin. Kalau lidahmu ngomong salah berarti, ya, dipotong, kan? Begitu caranya, kan? Daripada kamu suruh tubuh masuk ke neraka, lebih baik potong satu. Sampai sekarang nggak ada tuh orang yang potong. Kenapa? Nggak sanggup lakukan. Nggak ada orang Kristen yang sanggup lakukan. Ya, ada agama yang mereka bikin salah dihukum mati, iya. Tapi coba ada nggak yang motong tangan satu? Nggak ada. Kenapa, saudara? Nggak sanggup lakukannya itu. Lalu Yesus bilang, ya, kamu kalau melihat dengan matamu melihat wanita dan menginginkannya saja, kamu sudah berbuat zina dengan dia dalam hati kamu. Kalau kamu marah sama saudaramu, kamu udah layak masuk neraka. So, kenapa Yesus khotbah seperti itu, saudara? Karena pada waktu itu, saudara, orang-orang merasa, ada orang-orang Farisi merasa selalu, sudah di dunia ini ada orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, di bawah hukum Taurat, tidak satu orang pun lebih baik daripada orang lain. Sebab upah dosa dan maut. Dan semua orang patut mendapatkan hukuman. Jadi Yesus ngomong begitu, dan kalau Yesus sudah bilang gini, kamu boleh nggak berzina, kamu punya istri cuma satu, maksudnya Yesus gitu. Tapi matamu ngelihat perempuan lain, udah mikir nih, aduh enak juga ya, cewek itu cantik juga ya. Berarti, saudara, engkau sudah berbuat zina. Terus kalau kamu marah, pagi-pagi saya bangun, saya lihat sarapan belum siap. Ya, saya marah sama istri saya. Itu hak saya dong sebagai suami marah. Loh, Alkitab bilang kalau marah itu terhadap saudara seiman tuh hukumannya ke neraka, saudara. Jadi, saudara, nggak peduli kamu hak kamu atau bukan kamu marah. Kalau kamu marah, kamu dihukum. Ayo, saudara suami-suami, terutama terhadap istri, suami-suami, sehari marah berapa kali? Atau juga istri yang marah sama suami, mungkin sehari marah berapa kali, saudara? Jadi dengan kata lain, Yesus bilang, kamu jangan ukur dari luar. Kamu boleh nampak benar dari luar, tapi kalau dari dalam kamu nggak benar, kamu tetap nggak benar.
Ya, siapa di sini yang tidak pernah marah sama saudaranya atau sudah berhenti sama sekali nggak pernah marah sama pasangannya, sama temannya, teman sekolahnya, sahabatnya, ya, sama teman-teman seimannya, ya. Siapa di sini yang sudah benar-benar saudara ya nggak tertarik ketika ada wanita lewat, sudah berhenti sama sekali, atau sudah sedang bergumul? Dengan demikian, Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena upah dosa adalah maut. Karena itu, kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Amin, saudara. Dihapuskan semua dosa dengan darah Yesus. Kemudian, saudara, manusia rohnya, saudara, diperbaharui. Amin. Ketika manusia roh kita diperbaharui, ya, bukan berarti perbuatan kita sudah benar. Bukan berarti pikiran kita sudah benar. Hanya sekarang, saudara, hukuman kematian kekal sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Tentunya sudah ketika kita ditebus, saudara, jiwa kita belum diperbaharui, tubuh kita belum diperbaharui. Sudah pasti kita bikin salah setiap hari. Dan Yesus tahu itu. Itu sebabnya, saudara, kasih karunia Allah adalah hidup kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Amin. Ya, kasih karunia adalah hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Kekal tidak bisa berubah. Simpel banget, saudara. Orang Kristen bingung karena ayat itu. Arti kekal, sesuatu yang bisa dirubah, itu nggak kekal. Amin. Jadi saudara, pertama kita harus celebrate. Yes, Tuhan, terima kasih. Aku sekarang punya hidup kekal. The question, pertanyaan selalu pikiran kita. Sudah harus ingat, saudara, saya dan saudara pikirannya sedang diperbaharui. The question, pertanyaan dalam pikiran kita selalu adalah, so, kalau gitu orang berbuat dosa, gimana dong? Ya. Well, kalau kamu hidup oleh roh, dituntun oleh roh, Alkitab bilang, maka kamu akan mematikan perbuatan daging. Jadi saudara, bukan ditolak anugerah. Oh, saya nggak percaya anugerah. Bukan, saudara. Yang benar, saudara, adalah mengerti how this thing work. Gimana sih caranya Tuhan bekerja. Bagaimana Roh Kudus bekerja melalui kita untuk membebaskan kita. Amin. Saudara nggak bisa melawan perbuatan dosa saudara, manusia jasmani saudara, dengan kekuatan dari daging. Kalau kita bisa lakukan itu, kita bisa berhenti. Yesus tidak perlu mati. Itu sebabnya kita diberikan Roh Allah. Amin, saudara, karena setiap orang dituntun oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Jadi saudara, dari dalam keluar, saudara. Amin. Dari dalam keluar. Nah, ini baru pembukaan. Haleluya. Saya harap sudah diberkatin ya, saudara ya. So, saudara, sekarang kita dari dalam keluar, saudara. Roh kita sudah baru. Jiwa kita sedang diperbaharui. Tubuh kita akan menjadi baru nanti. Amin, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang ya. Nah, ini pertanyaan saudara ya. Kita santai hari ini ya, sudah saya bahasnya. So, pertanyaannya selalu orang Kristen adalah, orang Kristen bisa kerasukan setan nggak? Ingat, sudah kita punya 3 hal, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Paling gampang menjawab, saudara, adalah tubuh ya. Karena tubuh itu kelihatan. Ya, saya mau jawab. Tubuh bisa nggak ada pengaruh kuasa gelap? Bisa. Saudara setelah terima Tuhan pernah sakit nggak? Pernah kan? Tapi sakit penyakit seharusnya berhak nggak nempel di tubuh kita? Enggak. Amin, saudara. Tidak berhak nempel di tubuh kita. Tapi saudara pernah sakit kan? Bisa. Ingat, saudara, saya bilang bisa. Bisa sama boleh itu beda. Amin. Saudara bisa terobos masuk rumah saya, makan makanan di rumah saya tanpa izin saya. Bisa. Tapi bukan berarti boleh. Ya. Jadi saudara bisa aja seperti itu. Bagaimana dengan jiwa? Bisa ada roh jahat nggak? No. This is a little bit, ya saya perlu jelaskan, saudara. Ya, saya kasih sudah gambar ini. Ya.
ini menolong sekali. Ya, puji Tuhan ya, karena teknologi baru ini ya. Nah, kita lihat 3 bagian manusia. Sebenarnya manusia kita punya 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Roh kita ada hati nurani, ada intuisi, ada persekutuan dengan Allah. Ya. Saya mau kasih tahu dulu saudara, saudara jangan bingung karena tidak ada satu orang pun bisa menjelaskan ini dengan sempurna seperti iman. Iman ada di mana? Di roh, di jiwa. Menurut saya dua-duanya ada. Now let's take this part. Kita simple supaya kita bisa mudah mempelajari. Tapi yang pasti saudara, di dalam roh kita ada hati. Ya, manusia paling dalam, hati nurani, intuisi. Ya, itu sebabnya saudara, orang yang berbuat dosa pun sekalipun belum kenal Tuhan masih punya hati nurani. Tapi hati nurani mereka akan mengutuk, menuduh mereka. Kemudian ada intuisi, saudara ya, seorang ayah, seorang ibu ya, nggak perlu diajarkan sayang sama anaknya, tapi caranya salah aja, saudara ya. Tapi dia akan berkorban untuk anaknya. Kemudian ada persekutuan dengan Allah. Ketika orang tidak kenal Yesus, saudara, mereka masih rindu mencari Tuhan, tapi mencari dengan kekuatan sendiri, mereka mencari dengan usaha sendiri, mereka tidak menerima kebenaran Allah, Alkitab mengatakan, dan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri berdasarkan perbuatan mereka sendiri. Kenapa saudara? Karena dalam hati mereka masih tahu bahwa sebagai orang kita harusnya hidup itu benar. Ya. Nah saudara, ketika kita terima Yesus, saudara, roh kita sudah diperbarui. Kita menerima roh yang baru. Amin saudara. Ya. Kita menerima roh yang baru. Saudara dan saya, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Ya. Saya baca sekali lagi, saudara ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, saudara bisa lihat sama-sama di layar ya. Baca bersama-sama dengan saya, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, saudara, ini ayat luar biasa banget. Ya, Alkitab bahkan tidak begitu ekstrimnya pengampunan dosa kita, saudara. Alkitab bahkan tidak bilang bahwa dosa kita dikurangin, diperbaiki ya. Alkitab nggak bilang roh kita diperbaiki, tapi Alkitab pakai kata-kata yang sangat ekstrim, sangat radikal, dan sangat real sebenarnya. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Tiba-tiba manusia barunya lahir, saudara ya. Bukan yang lama, saya dan saudara adalah orang yang baru. Amin, saudara. Luar biasa banget, saudara. Amin. Barang siapa dalam Kristus, ya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang baru ya apanya saudara? Roh. Ada amin. Rohnya baru. Rohnya baru, jiwanya belum. Ya. Kenapa jiwanya belum baru? Karena jiwa tidak diciptakan saudara untuk lahir baru. Jiwa bisa diperbaharui saudara ya. Kalau kita jiwanya dirubah saudara, terus gak ada poinnya kita diampuni dosa kita lagi. Kenapa? Karena kita bukan yang dulu. Kalau jiwa dihapus saudara, ya di jiwa saudara ada memori saudara, ada di jiwa saudara itu ada emosi, ya ada logika, ada memori, ada keputusan. Lah kalau sudah diciptakan jiwanya baru, jadi orang baru sama sekali dong, saudara udah lupa dulu siapa saudara, right? Itu sebabnya saudara, jiwa tidak dirubah saudara, ya, tapi diperbaharui. Amin, amin. Nah saudara, ya saya mendorong saudara, please saudara ikut deh acara ya. Saya mau kasih tahu saudara ya, di dalam pandemik ini saya mau sideways sebentar, saya mau bicara sesuatu yang lain, ya. Di dalam pandemik ini, really, benar-benar saudara ya, Tuhan akan memilih siapa yang dipakai dia. Kita semua dipilih menjadi anak Allah, amin. Ya, dan kita semua dipanggil untuk dipakai oleh Dia. There's no one person in this world to live for themselves. Ya, we live for the King. Because that's how we are created. Ya, kita tidak satu orang pun kita diciptakan untuk hidup kita, untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk raja kita. Seperti itulah Tuhan menciptakan kita. Tapi saudara, sewaktu kita lahir baru, jiwa kita belum diperbaharui. So kita harus memilih, saudara. Ada amin, saudara ya. Pikiran kita masih lama, saudara. Ya, tetapi saudara, di sini orang Kristen jadi bingung.
dia ciptaan baru atau enggak? So, sudah kalau sudah nonton ini sudah nonton saudara ya. Saya sayang sekali kalau sudah nggak ikut khotbah, sudah nggak nonton ya acara point of view ya. Sebelumnya acara acara now or never ya, sekarang point of view, ke depan saya nggak tahu apa. Youth bikin itu rata-rata bagus-bagus sekali isinya saudara. Ya, point of view yang terakhir mereka wawancara Pastor Yohanes, wow, that's very good saudara ya. Sudah kalau sempat dan sudah bisa nonton ulang di YouTube. Amin. Jangan lupa subscribe New Life Anugerah Kebenaran. Suruh teman-teman sudah subscribe ya. Itu bisa mendatangkan berkat buat tim JMC dan mereka bisa mendatangkan uang karena ada iklan nanti. Amin saudara ya. Dan jangan lupa subscribe, like, suruh saudara di kampung di mana pokoknya subscribe. Amin saudara ya. Biar di Pontianak, biar di Medan ya, biar di Irian, subscribe New Life Anugerah Kebenaran. Amin. Ya, dan kasih like. Amin saudara ya. Nah, Pastor Yohanes saudara, khotbah itu sangat penting. Jadi saudara, please saudara. Ini semua tergantung saudara kondisi sekarang, banyak orang menjadi putus asa. But in the other hand, di sisi lain banyak orang dibangkitkan dalam keadaan seperti sekarang ini. Kenapa saudara? Karena mereka tiba-tiba sungguh dikasih kesempatan dan mereka harus menyendiri dan mencari wajah Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan di season ini menentukan how we will live in the next season. Dengar nggak saudara ya? How you live on this season is going to determine how you live on the next season. Saya nggak mengerti saudara dulu ya. Saya sebenarnya pernah mengalami season ini dalam hidup saya ya. Dan waktu itu buat saya lebih sulit. Saya pertama kali bertobat kenal Tuhan. Saya ingat saudara, ketika saya pertama kali saya berkenal Tuhan saudara ya. Saya itu tidak boleh keluar rumah saya. Ya, sama papa saya tidak boleh ke gereja kecuali kuliah. Sudah tahu ya, waktu saya kenal Tuhan itu hausnya wah luar biasa saudara ya. 3 bulan saya nggak bisa ke gereja, saudara. Saya di rumah, di kamar, sudah nangis, saudara ya, berdoa, baca Alkitab, ya. Dan saudara tahu selama 3 bulan, 3-4 bulan itu, saya lupa tepatnya, saudara. Every day, saudara ya, saya pergi kuliah itu kurang lebih jam 7, jam 8 pagi, ya. Sampai ke kuliah, saudara, saya belajar, kadang-kadang sampai jam 10, jam 11 selesai, ya. Saya bersekutu sama teman-teman Kristen, ya, waktu itu selesai. Kurang lebih kuliah lagi, and then jam 3, jam 2, jam 3 sudah pulang ya. Kuliah itu jauh lebih santai daripada SMA, saudara ya. Terus saya pulang jam 3, jam 4, saudara ya. Dan sudah tahu ya, saya orangnya juga nggak banyak teman, saya introvert, saudara ya. Introvert, saudara, dan I don't have many friends, I don't like, saudara ya. Dan saya di rumah sendiri, dan saya masuk ke kamar, pulang ke rumah. Ya, dan papa mama saya belum bertobat. Rasanya di dunia ini nggak ada seorang pun mengerti. Saya ngomong Roh Kudus, mereka anggap saya sudah gila, saudara ya. Rasanya di dunia ini tidak seorang pun mengerti what I'm talking about, saudara ya. Kemudian saya masuk ke kamar, saya baca Alkitab, saya berdoa, saudara ya. Saya baca Alkitab, saudara ya. Itu saya berdoa, saya dengar khotbah. Waktu itu khotbah susah sekali didapat, sangat mahal, saudara ya. So saya dengar dari tape, saudara ya. Puji Tuhan ada orang kasih saya kaset waktu itu, kalau sudah mengerti. Bahwa sudah nggak mengerti kaset ya. Kaset itu ada sebelum zamannya DVD. DVD itu ada sebelum zamannya sudah USB sekarang ya. Sudah khotbah ada MP3 sekarang ya. Dulu nggak ada YouTube, saudara ya. Belum ada internet, saudara. Betapa sudah diberkati sekarang. Tapi kalau sudah nikmati blessing zaman sekarang, what a waste, sungguh sayang sekali. Dulu saya beli buku mahal, saudara ya. Saya bawa buku orang buku orang Kristen, saya harus ke Immanuel. Dan Immanuel itu jalan proklamasi ya, saudara ya. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan itu very expensive, sangat mahal buat saya sebagai mahasiswa ke sana untuk beli satu buku itu saya kumpulin satu persatu, saudara ya. Saya baca di rumah, saya belajar ya. Dan puji Tuhan sejak waktu saya bertobat, saudara, Tuhan sudah mimpin saya, saudara ya. I think because karena saya punya panggilan nomor 1, kedua karena saya punya sikap waktu bertobat itu saya berbalik 180 derajat, saudara. Saya nggak tanggung-tanggung kasih ke Tuhan. So Tuhan mimpin saya bersyukur, saudara ya. Hampir semua, tidak semua, saudara, hampir semua buku yang saya baca itu adalah fondasi dan masih kepake dalam hidup saya sekarang. Dan saya mungkin sekitar bisa 60-70% membedakan mana buku yang baik dan tidak, saudara, waktu saya baru bertobat. Dan rata-rata buku itu masih saya pakai, saudara ya. Buku-bukunya Kenneth Hagin, buku-bukunya Charles Francis Hunter, ya, itu kesukaan saya, saudara ya. Kenneth Copeland, saudara ya, yang masih hidup sampai sekarang ya. Joel Osteen, papanya bukan Joel Osteen, John Osteen, papanya Joel Osteen, saudara ya. Itu mereka tuh orang-orang luar biasa, saudara. Saya baca, saudara ya. Kecuali Reinhard Bonnke enggak, karena Reinhard Bonnke penginjil.
Saya suka baca buku-buku orang ngajar, saudara ya. Dan Kenneth Hagin itu pengajar. Nah, saya baca buku-buku mereka, and saya selama 3 bulan ini, saudara, saya nangis ya tiap hari pulang baca buku, berdoa, baca Alkitab. Ya, Alkitab saya habisin dalam waktu 3-4 bulan. Yang kemudian ulang lagi, saudara ya. Saya dapat dari hamba-hamba Tuhan, saudara, yang benar. Saya belajar, saudara, untuk melatih diri saya. Dan saya menangis, saudara. Saya pengen keluar rumah. Saya tiap hari pulang begitu, saudara. Jam 4 pulang, saudara. Berdoa jam 7 malam, makan, saudara ya. Turun ke bawah makan sebentar, naik ke atas lagi, nyanyi kayak orang gila, sudah berdoa. Sampai orang tua saya pikir saya sakit jiwa, karena saya di atas tuh tiap malam kerja nyanyi-nyanyi, berdoa, baca Alkitab. Haus banget, pengen ketemu Tuhan, pengen ngalami hadirat Tuhan, saudara. Ya. Nah, sayangnya waktu itu orang tuh nggak ada orang yang bimbing saya, saudara. So, dalam waktu 4 bulan kemudian, saya paksakan diri saya, karena saya pegang satu ayat, saudara. Alkitab mengatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah, dan saya memaksa diri saya keluar dari orang tua saya, dari rumah saya. Ya, akhirnya saya diusir dari rumah. Saya pergi keluar. Saya kemudian setelah itu setelah saya pergi keluar, ya, saya bergabung dengan jemaat, ya. Dan ini yang pentingnya, saudara, ketika saudara baru bertobat, saudara perlu dibimbing. Dan untuk saudara mau dibimbing, saudara harus punya hati yang humble, rendah hati. Amin. Waktu itu sudah memang saya ada pembimbing. Tapi semua pembimbing kami waktu itu ada anak-anak muda. Gereja kami 300 orang. Hanya 2 couples. 2 orang yang sudah menikah. Lainnya, saudara, hanya 2 yang saya ingat. Lainnya itu semua mahasiswa, bayangin. Anak muda bimbing anak muda. Jadi saya nggak punya pengalaman, mereka nggak punya pengalaman. Mereka udah bertobat lebih dulu dari saya berapa tahun. Ya, salah satu yang sudah kenal waktu itu Pak Handri, ya. Orang yang sempat banyak kasih input dalam hidup saya, ya. Dan banyak orang-orang lain lagi. And then kemudian, saudara, saya keluar dari rumah tidak ada kasih saya input apapun. Saya merasa benar waktu itu. Saya bayar harga ikut Tuhan. But now setelah saya bertumbuh, I know the mistake I make, kesalahan yang saya bikin. Kenapa, saudara? Sebenarnya saya harus tinggal di rumah. Dari mana saya tahu saya harusnya tinggal di rumah dan jangan keluar? Karena waktu itu belum waktunya Tuhan buat saya keluar dari rumah. Tapi kenapa saya sekarang bisa tahu itu? Karena selama 3 bulan pertama di rumah itu adalah fondasi kekristenan saya. Fondasi, saudara, selama 3 tahun, saudara. Sudah mau tahu ya, sampai sekarang pun kalau saya khotbah, sebagian ada yang saya sharing itu, ada pengalaman saya bersama Tuhan selama 3-4 bulan itu. Saya mengalami lawatan Tuhan. Saya menangis, saya merasakan kasihnya Tuhan, saudara ya. Karakter saya terbentuk di situ ya, yang dalam Kristus itu terbentuk. Iman saya terbentuk dari situ, saudara. Cuma 3 bulan, 4 bulan. And that thing, hal itu adalah fondasi dalam hidup saya sampai sekarang, saudara. Jadi, saudara, saya belajar. Dan kemudian saya sekarang kalau lihat orang yang mengalami isolasi, kesulitan untuk beribadah, selama jiwanya tidak diancam untuk dibunuh, saya akan bilang sama mereka, this is your time for God. Ini waktunya kamu cultivate, kamu mulai merawat dirimu sendiri dalam Tuhan. Ini adalah waktu emas di mana kamu akan meletakkan fondasi dalam hidup kamu, supaya setelah itu kamu dipakai Tuhan luar biasa. Sudah bayangin, saudara ya, saya 3 bulan, saudara ya, saya dipakai untuk mengembangkan saudara sekarang. If waktu saya taat 6 bulan atau 7 bulan, wow, hasilnya kan lebih dahsyat lagi, saudara. Tapi saya nggak ada yang bimbing, saudara. So please, saudara harus dimuridkan, harus mau dibimbing ya, harus mau rendah hati, saudara. Amin, saudara. Yang kemudian, saudara, saya mau sampaikan sama saudara yang sekarang, yang masih masa pandemik, masih masa kita nggak bisa beribadah. Season ini pasti berlalu. Amin. Ya, akan segera berlalu. Pertanyaan bukan apa season yang berlalu atau tidak. Pertanyaannya adalah how you live in this season. Bagaimana kau hidup? Ya. Sayang sekali, saudara, kalau sudah habiskan waktu, saudara ya, untuk berfoya-foyakan waktu, saudara. Dan sudah nggak ngerti. Ini saat terbaik sudah untuk bisa baca buku, baca Alkitab, nonton YouTube hamba-hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa, untuk membangun fondasi, saudara.
Amin. Dan sudah tahu ya, saya ajaran sudah manusia, roh, jiwa, dan tubuh ini. Ya, itu sudah saya ngerti waktu saya 3 bulan pertama saya lahir baru, saudara. Saya sudah mulai masuk ke area ini, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Karena saya punya waktu. Dan saya punya kerinduan untuk mencari Tuhan. So, jangan pusing, saudara. This is your time. Amin, saudara. Ya, amin. So, kita kembali, saudara, ke apa yang kita share ini. Jadi, saudara, roh manusia sudah lahir baru, ya, jiwanya belum, tubuhnya nanti akan diganti. Now, Pastor Yohanes ngomong sesuatu yang sangat penting. Pastor Yohanes, kalau sudah baca sudah nonton aja YouTube Point of View minggu lalu, ya, Pastor Yohanes dia ngomong satu poin penting, saudara. Waktu saya baru lahir baru, saya berapi-api, tapi nggak ada yang bimbing. Saya cari Tuhan. Kemudian itu fade away. Ya, itu layu. Nggak kuat. Kenapa, saudara? Kemudian dia hidup seperti biasa. Kenapa, saudara? Karena, saudara, rohnya terkurung di dalam jiwanya. Terkurung dalam tubuhnya, nggak bisa keluar. Dia perlu bantuan, saudara. Bantuan orang-orang Kristen yang lebih dewasa, bantuan komunitas. Itu sebabnya, saudara, ketika orang lahir baru, orang harus punya pemurid, orang harus dimuridkan, dan kemudian orang harus punya komunitas. We are not created to be a lone ranger. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Amin, saudara. Ya, kita perlu komunitas, kita perlu punya pemurid. Nah, kemudian berapa bulan kemudian Pastor Yohanes cerita, kemudian dia kembali ke hidup yang lama, sampai dia ketemu gereja, namanya gereja GPMI, gereja tempat saya juga pertama kali lahir baru ditempatkan. Dan di gereja GPMI itu, walaupun tidak sempurna, ada pemuridan yang kuat. Walaupun pemurid kami waktu masih muda, ya kalau sekarang saya lihat banyak yang ngawur ngomongnya gitu, saudara ya. Tapi saudara, waktu itu sangat membantu, saudara ya. Paling tidak mereka encourage kita, keradikalannya, kesungguhannya untuk menginjil itu sangat membantu saya sama sekali, saudara ya. Dan kemudian saya bisa bertahan sekarang, salah satunya adalah karena di gereja kami dulu mengenal konsep pemuridan, mengenal konsep penundukan diri, otoritas, dan mengerti bahwa kita sebagai gereja harus bersatu, harus punya ikatan, kita perlu komunitas, kita punya keluarga sendiri, keluarga rohani, saudara ya. Tuhan ciptakan kita seperti itu, tidak ada satu orang pun yang sudah lahir sendiri, nggak punya keluarga. Amin, saudara. Ada amin, saudara. Ya. So, saudara, kita masih di dalam sini, sudah. Nah, kemudian, Pastor Yohanes kemudian dia bilang, kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia dibimbing, dan dia mulai menjadi bangkit kembali. Apa yang terjadi, saudara? Ketika orang lahir baru, rohnya baru, jiwanya belum, pikirannya belum. Dan akhirnya, saudara, karena seperti itu, saudara, kemudian kalau tidak dibimbing, ya tidak punya komunitas, dan kemudian dia berpikir seperti cara berpikir kepercayaan dia yang dulu. Jadi, saudara, di antara semua kepercayaan atau sistem kepercayaan tentang Tuhan di muka bumi ini, hanya kita yang punya yang namanya komunitas tetap. Ya, jadi semua orang, saudara, boleh beribadah dimanapun. Ya, tetapi hanya gereja Tuhan yang mengenal namanya gereja lokal. Artinya sudah tidak pindah-pindah gereja. Kenapa, saudara? Tapi di gereja situ ada Tuhan, di gereja itu ada Tuhan. Yes, di situ ada Tuhan. Tapi Tuhan tidak tetapkan kita di semua gereja. Kenapa, saudara? Because we need community. Kita ini family. Kita ini keluarga. Amin, saudara. Ya, saudara, saya punya anak, saudara ya. Anak saya karena Grace Justin. Banyak orang yang papanya mungkin lebih baik daripada saya. Ya, makanan di rumahnya lebih wah, yang rumahnya lebih wah daripada rumah saya, tetapi mereka tidak pindah ke situ. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu mereka lahir dari keluarga saya, mereka adalah anak-anak saya dan istri saya, dan mereka mau balik kepada keluarganya. Dari awal Tuhan ciptakan manusia itu berkeluarga, dan ketika Tuhan ciptakan gereja itu apa, saudara? Gereja itu adalah keluarga Allah. Orang tidak pindah-pindah, saudara. Kalau pindah-pindah, orang tidak kenal satu sama lain. No, di konsep ini tidak ada, saudara, dalam sistem kepercayaan yang lain. Makanya mereka bisa beribadah kemana saja mereka mau. Ya, selama itu kepercayaannya sama, mereka hari Minggu mau kemana aja sama. Kenapa, saudara? Dalam pikiran mereka yang penting saya ketemu Tuhan.
Itu Kristen kah? Iman kita kah? Apa yang Alkitab katakan? Apa hukum yang pertama dan terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segala pikiranmu, segala kekuatanmu. Dan hukum kedua yang sama seperti itu. Kasihilah sesama manusia dirimu sendiri. Siapa sesama manusia? Dia bertanya. Keluarga kita. Keluarga rohani kita. Di mana kita dilahirkan. Ada amin, saudara. Gereja itu seperti keluarga. Kalau saudara tidak dibesarkan dalam sebuah keluarga, saudara mau pelayanan kemanapun nggak akan berhasil. Saudara tidak terjamin, saudara. Saudara tidak diurapi. Saudara nggak punya karakter, itu sebabnya kita perlu punya keluarga. Ada amin, saudara. Ada amin, saudara ya. Saudara mau jadi orang yang berhasil, anak saya mau jadi orang berhasil, dia pertama di keluarga saya, dia harus nurut sama saya, dia harus belajar tunduk sama papa mamanya. Kalau orang tidak menghormati orang tua, jangan bicara hormati orang lain, semua itu palsu. Kenapa? Karena orang tuanya yang pertama harus dihormati kata Alkitab, dan orang tuanya punya kelemahan. Ada amin, saudara. Kalau orang tidak melayani di gereja lokal, dia bisa pergi pelayanan kemana aja, saudara. Because nobody sees his character. Katanya lihat karakter dia. Nggak ada yang lihat dia punya masalah. Tetapi di rumahnya, di gerejanya, nggak bisa, saudara. Pasti kelihatan semua kelemahan dia, kekurangan dia. Saudara yang punya sel group sudah tahu, semakin lama sudah punya satu sel sama orang lain, sudah semakin tahu kekurangan orang itu. Disitulah kita praktek kasih persaudaraan. Betul nggak, saudara? Amin. Amin, saudara. Nah, saudara, kita punya masalahnya di sini. Sekarang. Ya. Jiwa. Nah, jiwa itu ada emosi. Ada logika atau sudut pandang cara berpikir. Ada memori, ada keputusan. Jadi, saudara, ini saya jawab pertanyaan saya. Saya jawab pertanyaan saudara. Ya. Apakah iblis bisa mengikat? Ini pertanyaan saudara ya, pertanyaan million. Ya, orang Kristen selalu bertanya pertanyaan ini, saudara ya. Ya, apakah iblis, saudara, bisa mengikat? Ya, bisa. Di Efesus 6 ayat 11-16, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bisa melawan, bertahan melawan. Ya, kita baca ayat 11 saja, saudara ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bertahan. Sebentar. Supaya kamu bertahan melawan. Supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan seterusnya. Sudah akan baca. Sudah kalau baca Alkitab, sudah merenungkan, sudah baca jangan cepet-cepet kayak baca Quran. Supaya kamu bertahan melawan apa, saudara? Melawan apa? Tipu muslihat iblis. Ya, supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa yang kita lawan, saudara? Tipu muslihatnya. Bukan iblisnya. Can you see? Sudah kebuka gak matanya? Iblis sudah gak punya kekuatan. Yes. Iblis gak punya kekuatan. Tapi tipu muslihatnya. Di mana dia nipu kita? Di mana, saudara? Jiwa kita. Our mindset. Sudut pandang kita, logika kita. Cara kita berpikir. Bisa gak? Bisa. Oh, sangat bisa. Dan itu dipikir, dan itu tipuan itu sudah ratusan tahun. Ya. Let me say this. Saya kasih contoh. Ya. Misalnya si A. Si A lahir baru. Si A dibesarkan di keluarga Kristen. Papa mamanya Kristen. Kakek neneknya bukan Kristen. Kakek buyutnya apalagi? Ratusan tahun bukan orang Kristen. Amin. Bukan orang Kristen. Kemudian ketika papa mama lahir baru, mereka tidak diajarin kebenaran firman Tuhan tentang gereja lokal. So mereka nggak ngerti gereja itu keluarga.
Bagi mereka gereja adalah rumah ibadah. That's not true. Ya. Karena the temple of the Holy Spirit, bait suci adalah kita dan kumpulan kita, orang-orang lahir baru. Jadi gereja itu adalah kumpulan lahir baru, orang-orang lahir baru. So, karena dia berpikir salah, kemudian dia datang ke gereja, feelingnya, cara berpikirnya itu sama. Kayak datang ke rumah ibadah. Duduk, nonton. Gembala khotbah. Di dalam cara berpikir dia yang paling dalam alam bawah sadar dia. Dia khotbah, tugas dia gembala. Saya dengerin, tugas saya jemaat. Selesai ibadah, nggak ada putus, nggak ada. Apa yang dia ajarkan buat pengetahuan, tidak untuk aplikasi hidup. Kenapa? Karena dia pendeta, dia nggak ngerti saya kerja itu seperti apa. Dia mah nggak ngerti. Tapi memang dia bagiannya rohani. Dia ngajarin saya di bagian rohani, sedangkan saya ngatur hidup saya, keluarga saya, yaitu urusan saya. Bagaimana saya cari uang itu urusan saya. Pendeta itu urusannya rohani. Siapa yang ngajarin itu? Agama di dunia ini. Apa yang Alkitab katakan? Kamulah imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Di kitab Petrus dikatakan begitu. Artinya kita semua imam, kita raja. Loh, kalau kita semua bukan imam, bagaimana bisa saudara bisa bawa orang kenal Tuhan Yesus dan terima Yesus? Yuk ikut saya berdoa terima Tuhan Yesus. Apa itu fungsi saudara waktu saya ngomong gitu? Saudara imam. Saudara nggak perlu bawa pada pendeta untuk bilang, Pak Pendeta doain dia terima Yesus. Siapa yang bisa ngusir setan? Saudara, dalam nama Tuhan Yesus keluar roh jahat. Itu artinya apa? Saudara raja kan? Memerintah. Imamat rajani. Jadi semua kita imamat rajani. Tapi orang memutuskan semuanya. Itu urusan gereja, itu urusan pendeta. Ini urusan gue, lu gak bisa masuk. Tapi saudara yang benar adalah setiap area hidup kita adalah area rohani. Baik itu bisnis, baik itu mendidik anak, baik itu keluarga, semuanya. Urusan politik, semuanya adalah unsur rohani. Kenapa? Peperang kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa dunia gelap ini. Jadi iblis nipu pikiran kita. Pak Pendeta nggak ngerti yang ini. Pendeta juga ketipu. Kita jangan ikut campur itu bisnis. Ya. Yang penting dia kasih persembahan. Yang penting dia kasih perpuluhan. Itu kayak gini saudara ya. Saya punya anak. Ya. Saya nggak peduli dia hidup seperti apa di luar. Dia mau kerja di perampok kek, mau kerja jadi penjual narkoba, saya nggak peduli. Yang penting tiap bulan pulang kasih papanya duit. Saya nggak peduli hidupnya. Oh, itu bukan keluarga. Itu perusahaan. Perusahaan seperti itu, saudara. Sudah datang ke rumah, sudah mau beli telur sama saya? Ya, sekarang saya jual telur, saudara. Sekarang promosi iklan lewat, ya. Saya bercanda, saudara. But this is true, saudara. Ya, saya jual telur, saudara. Ya, orang yang beli telur saya nggak nanya, ibu duitnya dari mana? Saya nggak peduli. Dia mau gimana cari uang, yang penting dia belanja, kasih saya uang, udah selesai kan? Nggak ada hubungan. Kenapa? Karena kami bukan keluarga. Beda sama anak saya. Ketika anak saya kasih saya uang, saya tanya, uangmu dari mana? Kok bisa? Oh, Pak. Aku kerja. Kerja apa? Nanya lagi kerja apa? Aku fotografi, Pak. Oh, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Kamu kerja apa? Aku kerja di pabrik rokok, Pak. No. Nggak bisa. Kamu dapat uang dari mana? Saya curi punya teman saya. No, Papa nggak terima. Nggak bisa kembalikan. Si saudara saya, segala area hidup anak saya bapai. Itu gereja. That's the church yang benar. Ada amin. Sudah dikunjungi bukan hanya waktu saudara sakit di rumah sakit. Saya nggak kunjungi anak saya hanya karena dia sakit. Saya kunjungi dia karena saya kangen.
family. Tapi karena kita nggak ngerti konsep ini, kita bawa ke dalam gereja. Mungkin kita bring to the church. Kita semua dikotbahkan untuk kita pelajari, bukan untuk kita hidupi. Makanya males dengar khotbah, saudara. Kenapa? Ya itu kewajiban, itu cara berpikir dari mana? Dari agama yang lama. Nah, walaupun saya sudah Kristen, tidak menjamin cara berpikir saya benar. Kenapa, saudara? Karena orang tua saya, kalaupun dia Kristen, tapi dia nggak memperbenarkan, nggak ajarin pikiran saya, gereja nggak ngajarin cara berpikir saya yang benar, saya akan tetap hidup seperti itu. Saya anggap gereja ini ya tempat saya beribadah. It's not my life here. Bukan hidup saya di sini. Tapi begitu saya ngerti bahwa gereja ini adalah keluarga saya, this is my life. Ini hidup saya di sini. Saya akan berperang. Saya akan berjuang untuk gereja ini, untuk orang-orang ini semua. Because this is my family. Ini keluarga saya. I will fight for this church because this is my family. Ada amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya siapin gereja ini untuk semua orang lain yang akan menggantikan saya. Saya tidak akan seumur hidup melayani sini. Ada people, young people, amin, pastor-pastor yang akan gantikan saya, pastor yang mendekati usia saya, kemudian pastor yang lebih muda lagi. I keep on because this is a family. Visi gereja ini punya kita semua. Keberhasilan saudara, keberhasilan kita semua. Kegagalan saudara, kegagalan kita semua. Makanya tubuh bilang, Alkitab bilang kita adalah tubuh Kristus. Satu sakit, semua merasa sakit. Satu senang, semua senang. Tapi karena konsep kita salah. Sekarang sudah lihat gereja Tuhan. Mana ada satu sakit, semua berasa sakit? Nggak ada. Kurang sekali. Ada, tapi dikit sekali ya. Ini realita. Kenapa, saudara? Karena cara berpikir kita salah. Amin. Amin, saudara ya. Itu contoh. Contoh di mana kita punya pikiran salah. Nah, saudara. Nah, saya belum sampai nih, saudara, kepada apa yang saya ngomong. Tapi puji Tuhan ya, hari saya bisa mengalir. Akhirnya saya bisa ngalir. Berat sekali kalau sharing di depan layar itu nggak bisa ngalir, saudara. So, saudara, jiwa kita, emosi kita belum perbarui. Logika kita, sudut pandang kita nggak perbarui. Harus diajarin. Harus saling menolong. Ya. Saling menolongnya gimana? Misalnya, saya ngerti firman Tuhan di area ini. Saya ajarin sama si B. Si B ngerti firman Tuhan di area itu. Dia ajarin saya di area itu. Kita saling menguatkan. Itu tubuh, saudara. Konsep tubuh seperti saling menolong. Ya. Jadi, saudara, cara berpikir saya belum diperbarui. Kita balik kepada pertanyaan tadi. Ya. Apakah iblis bisa mengikat? Yes, bisa, saudara. Ya. Bisa, saudara. Kalau kita nggak ngerti, saudara. Ya. Iblis bisa mengikat, saudara. Dengan dua cara. Pertama, dia ikat pikiran kita. Tapi yang kedua, saudara, kalau dia ikat emosi saudara terluka waktu kecil. Ya, saya ulang. Dia bisa ngikat bagian jiwa kita di emosi kita. Kalau kita waktu terluka waktu kecil, dia masukin trauma di situ, masuk kebencian di situ, di emosi saudara. Ya, dan itu saudara tidak otomatis keluar, saudara. Ya, tergantung orang itu bertobatnya gimana. Kalau dia bertobatnya radikal, kadang-kadang itu pergi sendiri roh jahatnya. Kalau dia bertobatnya pelan-pelan, perlahan-lahan berserah sama Tuhan, bagian jiwanya saya bicara, maka lebih lambat proses kesembuhan emosinya. Oke. Jadi roh jahatnya diusir keluar sekarang. Kalau misal roh jahatnya diusir keluar, lukanya kan masih ada. Bukan berarti roh jahatnya ada di situ. Tapi luka masih ada. Jadi tidak semua orang kepahitan itu harus dilayani pelepasan. Lukanya masih ada. Dan lukanya tidak bisa sembuh atau lambat sembuhnya kenapa? Karena berikutnya, sudah ingat, di situ ada logika. Logika, saudara. Sudut pandang cara berpikir yang salah.
Saya kasih contoh. Ya. Misalnya kalau anak saudara biasakan dia dari kecil, saudara, makan makanan yang tidak sehat, makan makanan yang kotor, makanan instan food. Kemudian setelah dia waktu kecil nggak ada masalah kan tubuhnya ya. Tapi setelah dia dewasa, dia menua, itu ada masalah dengan makanannya. Tapi masalahnya, pola pikir dia udah terikat sama selera itu. Jadi dia udah biasa makan junk food, nggak bisa rubah, saudara, junk foodnya atau makanan kotor. Sulit sekali dirubah. Kenapa? Karena pola pikirnya udah terjadi. Nah, ini ada peperangan rohani yang lebih sulit dibanding diikat oleh roh jahat. Kenapa? Karena diikat adalah cara berpikir. Ya. Saya kasih contoh misalnya kita bangsa Indonesia, kalau makan nggak ada cabai itu susah banget, betul nggak? Oh, itu lebih gampang, mungkin lebih gampang ini, saudara ya. Saudara di rumah ada guling nggak? Ya, guling itu kalau orang bilang Dutch wife ya, istri Belanda. Jadi guling itu dibawa orang Belanda. Kita dijajah, kita udah biasa di rumah punya guling ya. Kalau tidur masih perlu guling, kalau nggak ada guling nggak enak, betul nggak? Itu habit, kebiasaan diikat di pola pikir saudara. Tapi kalau sudah ke luar negeri, ke negara manapun, ke hotel nggak ada guling, ke rumah mereka nggak ada guling, mereka tidur hanya pakai bantal. Ya, sudah nonton film-film mereka tidur bantal aja, nggak ada guling. Tapi kalau kita nggak ada guling susah tidur. Kenapa? Karena pikirannya udah seperti itu, pasti begini, saudara. Ya, jadi udah kebiasaan. Ya. Tapi kalau guling kan nggak bahaya, betul nggak, saudara? So biarin aja lah. Tapi ada area-area lain dalam hidup kita yang terikat dan berbahaya. Ya, contohnya tadi, nggak cocok sama gereja ini, aku pindah aja. Ya, pindah gereja saja. Nggak cocok tuh, saya nggak percaya sama gembala saya. Itu repot, saudara. Saya tetap ada di gereja ini, tapi saya nggak percaya sama gembala saya. Ada yang begitu. Itu biar aja pendeta punya urusan, bukan urusan saya. Pola pikir seperti itu akan mengganggu pertumbuhan rohani seluruh tubuh Kristus. Karena itu salah. Karena gereja adalah rumah. Gereja adalah keluarga. Amin. Ya. Oke, saya ini punya waktu terbatas. So, sekarang kita bicara mengenai iman. Kembali ke tadi. Pandemik. Ya, ini saya bahkan belum nyentuh ayat-ayat penting. It's okay ya, saudara ya. Tapi saya lebih enjoy begini, khotbah saya bisa ngalir. Waduh, saya susah sekali, saudara, berjuang untuk berkhotbah depan layar. Saya harus memperbarui pikiran saya, saudara. Membayangkan saudara-saudara sedang mendengar banyak orang depan saya. Padahal saya lihat sekarang muka saya sendiri. So, halo semua saudara-saudara, apa kabar? Shalom. Ya. Senang ketemu saudara hari Minggu ini, ya. Ini adalah tayangan ulang. Kadang-kadang lucu, hahaha, ketawa sendiri. Oke, kita lanjutkan, saudara ya. So, bagaimana dengan saya percaya saya bisa ketemu siapa aja. Saya punya iman. Saya nggak percaya pandemik ini bisa kena saya pakai masker, nggak mau. Itu payah itu orang Kristen. Ya, gereja itu parah. Belum punya kebaktian, nggak punya iman. Kenapa orang bisa berpikir begitu? Karena orang berpikir bahwa iman sama dengan tindakan yang berani. Dengan resiko. Iman bukan itu. Amin. Ya. Iman bukan itu. Bahkan orang itu nggak ngerti iman. So, apa itu iman? Sebenarnya ini yang saya mau khotbahkan. But let's start here today. Sedikit. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi iman yang benar, saudara, itu selalu timbul dari pendengaran. Bahasa Inggris bilang, so then faith cometh by hearing, and hearing
by the word. Saya suka bahasa Inggris, saudara. Ya. Sudah tahu nggak bahasa Indonesia itu banyak banget kelemahannya. Ya. Itu karena orang bilang dia bohong. Ya. Dia bilang dia belum makan. Ya, padahal dia sudah makan. Karena bahasa Indonesia itu nggak ada past tense, present tense. Jadi kalau nggak ada masa lalu, masa depan, masa akan datang. Jadi kita kalau ngomong saya belum makan, artinya selalu di dalam pikiran orang Indonesia adalah saya belum makan sekarang. Padahal bisa berarti saya belum makan tadi pagi, tapi siang ini saya sudah makan. Sehingga saudara, kita di dalam kebudayaan kita akan lebih mudah miscommunication. Ya, karena kita nggak ada present tense, past tense dan semuanya. Ya, nah, Alkitab tidak pakai bahasa itu aslinya. Alkitab pakai bahasa aslinya Yunani. Kenapa? Karena tensesnya jelas banget, supaya tidak bisa disalah mengertikan orang. Amin. Ya, saudara, Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau sampaikan ini dulu, saudara. Iman timbul oleh pendengaran oleh firman Kristus. Ya, seorang nggak percaya punya iman nggak? Menurut mereka punya iman. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, no. Karena iman yang menyelamatkan harus mendengar tentang Kristus Yesus. Amin. So, itu iman, bukan iman di sini. Iman di sini. Iman yang mengalami kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan di dalam ayat tadi, saya mau pakai bahasa aslinya, saudara. Ya. So the faith comes by hearing. Ini enaknya, sudah kalau kita pakai bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Yunani. Kalau bisa saya mau belajar bahasa Yunani, saudara ya, supaya lebih ngerti sudah Alkitab. Ya, iman datang, faith come by hearing. Hearing by the word. Hearing itu bukan mendengar, tapi terjemahan yang tepat adalah terus-menerus mendengar. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari mendengar. Iman timbul dari terus-menerus mendengar firman Tuhan. Ada amin, saudara? Ya. Faith come by hearing, terus-menerus mendengar, and hearing, dan mendengar by the word. Jadi Alkitab bahasa Inggris lebih enak, saudara. Ya. Iman terus datang, ya, dari mendengar. Di bahasa Indonesia jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab bahasa Inggrisnya menurut saya lebih enak. Iman timbul dari mendengaran, dan bukan sekedar mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Oke? Itu bahasa Inggrisnya. Firman di situ kalau sudah melihat, saya ada kasih garis merah, rema, ya. Bacanya yang sebelah kanan, rema, ya, rema, ya, rema, ya. Apa itu rema? Di bawahnya saya kasih garis, ya, yang merah di bawah sudah baca. A word spoken, sebuah kata yang disampaikan. Sebuah kata yang disampaikan. Saudara masih ingat Yesus di atas gunung dicoba oleh iblis? Kalau engkau anak Allah, ubah roti ini, rubah batu ini menjadi roti. Yesus bilang, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada amin, saudara. Kata keluar dari mulut Allah, itu ayat itu sudah bagus, saudara. Manusia tidak hidup dari roti saja, berarti kita perlu roti, but that is masih kalah prioritasnya dengan firman Allah. Kita perlu hidup, but firman Allah and then roti. Jangan dibalikin ya. Dibalikin sudah sesat. Kita perlu uang,
Tetapi lebih daripada itu kita perlu Tuhan. Jangan saudara balikin. Ya kan kita perlu cari uang, hari Minggu gak usah ke gereja. No. Itu kebalik saudara. Ya. Tapi kita gak perlu uang dong Pak Pendeta, siapa bilang? I didn't say that, saya gak ngomong itu. Dengar saudara, dengar statement ini bagus, baik-baik saudara. Ya. Dulu seseorang ngomong masa ini sampai sekarang saya ingat. Ketika iblis tanya sama engkau perlu uang? Yes. Tapi tidak dengan caramu. Haleluya. Amin saudara. Amin. Kita perlu uang. Bukan dengan cara-cara dunia. Maaf. Saya anak Allah. Saya punya identitas. Jangan suruh saya hari Minggu gak bisa ke gereja untuk cari uang. No. Jangan mencari uang sampai dengan melanggar prinsip Tuhan. Firman Tuhan. No. Saya bukan dari dunia. Amin. Tapi saya perlu uang. Sama seperti saya perlu makan. Saya perlu nasi. Tapi bukan cuma itu. Kalau sampai makan nasi itu saya harus tunduk sama apa yang iblis katakan. No. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yohanes sudah ngerti sekarang. Ya. Dan kemudian saudara, firman keluar dari mulut Allah itu fresh word of God. Itulah iman. Jadi saudara, kalau saudara bilang, wah saudara gak punya iman waktu pandemik ini, iman yang mana dulu? Is that your mind or your heart? Is that your mind or your heart? Karena kalau iman yang benar, you read your Bible, you know. Pasti saudara baca Alkitab. Saudara berdoa. Tapi kalau saudara berani hanya tanpa baca Alkitab, tanpa berdoa, tanpa bersekutuan dengan Tuhan, Yesus bilang kamu jadi kering. Nah, saya nggak punya waktu sampaikan. Saya coba minggu depan, ya, khotbah berikutnya saya sampaikan. Dan iman itu ada level pertumbuhan. Disinilah kita miss sebagai gereja Tuhan. Miss, saudara. Tentu saya menggembalakan selama 20 tahun. Punya iman lebih besar tentang cara menggembalakan dibanding gembala baru yang baru menggembalakan 20 bulan. Dan saya tidak akan bilang sama gembala yang menggembalakan 20 bulan, you don't have faith. No, dia gak terlatih. Dan saya gak akan bilang sama gereja yang belum kebaktian, you don't have faith. Mereka sudah pernah belum dengar khotbah tentang kesembuhan? Mereka sudah praktekkan belum? And then mereka punya buah atau belum? If you have faith, kita punya iman, saudara, bahwa kita punya kebaktian tanpa kena pandemik apapun. Saudara. And let's have faith, kita punya iman ke sana. Tapi jangan bodoh, saudara. Because kita masih bertumbuh imannya ke sana. Di gereja kita ada kesembuhan, ada. Tapi dibanding Kisah Rasul masih jauh banget. Itu buah iman kita. So saudara, sekarang kalau ada orang mau kebaktian, mau gak kebaktian, let's not judge. Saudara mau kebaktian, saudara harus tahu Alkitabnya, ayatnya. Jangan nunjukin ayat juga gak bisa. Where does that faith come from? Dari mana imannya datang? Dan saudara yang belum siap kebaktian sekarang, gak ada orang pun menghakimi saudara. Saudara harus tahu, kita semua harus bertumbuh dalam iman kemudian. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Bukan iman logika, bukan pikiran saudara. Bukan logika manusia. Tapi iman yang hidup karena mengalami jamahan Tuhan. Amin, saudara. Ya. So, mari saya percaya kalau kita mulai kebaktian, let's not judge each other. Jadi kita menghakimi orang lain. Karena kita semua masih sedang bertumbuh. Ada amin, saudara. Ya. Ini firman Tuhan hari ini memberkati saudara. And we learn, saudara, hari ini, ya,
Bagaimana saudara bahwa pertempuran kita bukan hanya di Allah, bukanlah melawan roh, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat, dan kita melawan tipuan muslihat iblis. Ada amin saudara. Ya, Tuhan memberkati saudara. Semoga kita segera berjumpa kembali. Amin. Ya, kalau mungkin pakai masker, pakai ini, tapi kita semoga segera bisa berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, aku berdoa, biar kami setiap hari semakin bertemu dan mengerti area peperang rohani kami. Dan aku berdoa untuk setiap jemaat yang sedang menonton, biar bisa membedakan roh, jiwa, dan tubuh. Terima kasih Bapa, kami syukur untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa nonton Point of View minggu ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita. God bless. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan kita akan ambil perjamuan kudus. Sebelum ambil perjamuan kudus, mari kita lihat firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan yang mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat roti ini. Bapa, kami ucap syukur ini ada tubuh Kristus yang dipecahkan buat kami. Dan kami berdoa biar tubuh ini menjadi berkat buat kami, persekutuan kami di dalam Tuhan, dan kehidupan kami sehari-hari di dalam keluarga dan dalam hubungan kami dengan orang lain. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita makan saudara. Ayat 25, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami ucap syukur bahwa cawan ini adalah darah Yesus, darah yang tumpahkan bagi kami, darah perjanjian yang baru. Dan kami percaya semua sakit yang ada dalam tubuh kami sembuh dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun nama penyakitnya, sembuh. Dan kami ucap syukur Bapa bahwa kami bisa memperoleh pertolongan kami tepat pada waktunya, dan kami berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan bertemu dengan Allah kami senantiasa setiap waktu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dalam nama Yesus mari kita minum saudara. Sebelum kita bubaran, mari kita berdoa berkat. Angkat tangan saudara. Bapa, kami ucap syukur untuk kasih karunia dan rahmat-Mu. Setiap kami akan bubaran, biarlah berkat Tuhan turun ke atas kami. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub selalu menyertai kami kemanapun kami berada. Bahwa perjalanan kami selalu berhasil dan beruntung, selalu ada makanan di dalam rumah kami, dan selalu ada kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita memenuhi rumah kami. Dan setiap hari kami berjalan dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan terima kasih Bapa bahwa perjalanan kami sehari-hari adalah pelayanan kami. Biar kami melayani even di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah mendengarkan khotbah, kita akan belajar satu lagu baru yang saya tulis, berjudul Karena Kasih Karuniamu. Check it out. Sampai
gonna take